Gunung Kemukus terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sejak berpuluh tahun silam, terkenal sebagai tempat ngalap berkah. Atau saat ini dikenal sebagai tempat pesugihan. Adalah Dwi Margono, seorang juru kunci makam Samudro di Gunung Kemukus, yang bertutur tentang awal mula ziarah Gunung Kemukus. Semula lembah Kemukus tak seramai sekarang. Pada tahun 70-an, lembah Kemukus masih hutan belantara. Lambat laun segelintir orang datang untuk berziarah ke makam Pangeran Samudro untuk mengalap berkah. Tiap tahun peziarah terus berdatangan untuk berdoa di makam sang pangeran, lantaran dipercaya mendatangkan rezeki berlimpah. Karena aktivitas peziarah mulai ramai, Gunung Kemukus kemudian dikelola oleh Dinas Pariwisata setempat mulai tahun 1982. Ya, berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, makam Pangeran Samudro merupakan tempat afdol untuk ngalap berkah. Ada kisah yang menyebutkan dulu kala kedatangan Pangeran Samudro di tanah Gemolong karena diusir oleh ayahnya. Dia diusir karena ketahuan jatuh cinta pada Dewi Ontrowulan atau ibu tirinya. Sesampainya di Gemolong, tempatnya dekat lereng Gunung Kemukus, Dewi Ontrowulan menyusul Pangeran Samudro ke Gunung Kemukus. Keduanya yang dilanda asmara lalu melepas rindu dengan berhubungan intim. Namun warga sekitar yang memergokin mereka tengah bercumbu lalu merajamnya ramai-ramai sampai mati. Jasad mereka dikubur satu liang lahat tepat di bawah Gunung Kemukus. Konon sebelum meninggal, Pangeran berpesan kepada siapa saja yang mau melanjutkan hubungan suami istri terlarang yang tidak sempat terlaksana itu akan terkabul semua permintaannya. Ya, sejak itu para peziarah atau pengalap berkah yang datang berdoa di makamnya pun percaya semua doanya akan terkabul bila berhubungan seks di Gunung Kemukus. Kini hubungan seks bebas di Gunung Kemukus telah menjadi sebuah ritual bagi ribuan peziarah pada hari-hari yang dianggap keramat. Hubungan seks ini dianggap sebagai salah satu syarat agar hajatnya terkabul. Hubungan intim itu harus dilakukan dengan lawan jenis yang tentunya bukan suami ataupun istrinya sendiri. Bahkan hubungan tersebut dilakukan selama 7 kali dalam 8 atau 35 hari. Bayangkan. Kendati demikian, bertentangan dengan ajaran agama, ritual itu diyakini dan dilakukan oleh orang-orang yang mempercayainya. Seperti kisah seorang wanita parubaya yang berjualan ikan di Pasar Gede Solo. Sebut saja namanya Dewi. Dewi menuturkan ritual di Gunung Kemukus telah dilakoninya sejak puluhan tahun silam. Wow, luar biasa. Setelah melakukan ritual di Gunung Kemukus, dia mengaku rezekinya makin lancar, bahkan pendapatannya mengalahkan pedagang saingannya. Perempuan berusia 40 tahun ini menceritakan alasannya datang ke Gunung Kemukus. Dia sedari awal berniat untuk bermunajat di depan makam Pangeran Samudro agar permintaannya dikabulkan. Kala datang ke makam Pangeran Samudro, ada banyak orang sepertinya yang ikut berdoa. Nah, saat berdoa itulah dia meminta awet muda dan diberi rezeki yang berlimpah. Setelah berdoa, perempuan tersebut mandi di sendang atau mata air yang tak jauh dari makam tersebut, sembari melakukan ritual-ritual kecil lainnya. Soal adanya ritual seks usai mandi kembang di sendang Ontro Wulan tersebut
dia mengaku sempat berhubungan intim dengan lelaki yang ditemuinya sebagai syarat supaya doanya dikabulkan lewat perantara makhluk gaib yang bersemayam di makam Pangeran Samudro. Ritual nyeleneh itu dilakoninya selama 7 kali berturut-turut. Pada hari Kamis Pahing, Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan saat malam 1 Suro tiba. Ritual seks selama 7 hari harus dilakukan dengan pria yang sama saat pertama kali berhubungan badan dengannya. Syarat lainnya, dia harus memelihara pasangan selingkuhannya hingga akhir hayatnya. Tujuannya untuk ngingoni atau memelihara kesakralan doa yang dikabulkan di makam Pangeran Samudro. Jika tidak dilaksanakan, maka kekayaannya akan lenyap atau dia akan mendapatkan petaka. Beberapa tahun belakangan, Gunung Kemukus makin berkembang, tidak saja sebagai tempat pesugihan, namun juga sebagai tempat prostitusi terselubung. Sejak beberapa tahun belakangan, Gunung Kemukus dibanjiri para pekerja seks komersil yang tentunya juga musiman, terutama pada hari-hari yang dianggap keramat, dan banyak pengunjung yang datang seperti pada Kamis Pahing malam dan Jumat Pon. Para PSK musiman justru banyak bermunculan di Gunung Kemukus. Aji mumpung sepertinya ya. Ella, seorang PSK berusia 32 tahun asal Surabaya, rela datang jauh-jauh ke Lembah Kemukus lantaran tempatnya yang aman dari razia Satpol PP. Gak ada Satpol PP di Gunung Kemukus ternyata ya. Di Gunung Kemukus, Ella menyewa tempat pada pemilik warung sambil buka pijat plus-plus. Hasilnya pun lumayan. PSK berbodi bahenol ini mengaku belum lama pindah tempat mangkal di Gunung Kemukus. Mulanya dia kaget saat melihat kondisi tempat prostitusi di Kemukus tak seperti tempat mangkalnya di Surabaya. Di Kemukus, wik atau hubungan intim dilakukan di antara pohon-pohon atau semak-semak. Namun ia tetap melakoni bisnis esek-esek itu lantaran uang yang didapat cukup untuk hidupnya. Pengalap berkah di Gunung Kemukus tidak saja berasal dari kalangan rakyat biasa. Banyak pula pejabat datang ke Gunung Kemukus demi meminta jabatan atau kenaikan pangkat. Siti, PSK lain di Gunung Kemukus, menuturkan kisahnya kerap dibuking oleh tamu-tamunya yang berasal dari kalangan pejabat negara, seperti calon bupati atau pembesar pemerintahan di negeri ini. Setiap diajak ritual seks oleh pejabat yang menyewanya, Siti selalu mendapatkan uang cukup besar. Ya, maraknya pemberitaan negatif terkait wisata Gunung Kemukus mendapatkan tanggapan dari pemerintah Kabupaten Sragen. Pemda menyatakan mitos di Gunung Kemukus sering salah dipahami oleh banyak kalangan. Cerita kisah cinta antara Pangeran Samudro dengan ibu tirinya, Ontro Wulan, yang merupakan dasar prosesi ziarah selama ini sebetulnya tidak dipahami secara baik dan benar. Yakni adanya keyakinan bahwa apabila ingin ngalap berkah atau permohonannya terkabul, maka orang yang datang ke makam Pangeran Samudro harus melakukan ritual berhubungan intim. Pemda Sragen meluruskan paradigma ini dengan sosialisasi kepada pengunjung yang ingin permohonannya atau keinginannya terkabul. Seyogyanya memohon kepada Tuhan dengan berdoa, berusaha di jalan yang benar, bukan melakukan hubungan intim di gunung. Untuk mengantisipasi penyimpangan ritual di Gunung Kemukus, Dinas Sosial Kabupaten Sragen telah sering menggelar operasi atau razia gabungan yang melibatkan kepolisian setempat tentunya. Selain itu, pendekatan kepada para pengunjung juga sering dilakukan supaya memahami mitos dengan benar dan tidak melakukan ritual yang menyimpang dari ajaran agama. Pembinaan kepada para PSK pun kerap dilakukan, yakni dengan menawarkan solusi beralih pekerjaan dan memberikan bekal keterampilan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat,
Pangeran Samudro sebenarnya adalah sosok pelindung rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Pangeran Samudro adalah putra Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit yang memerintah di masa keruntuhannya. Tatkala Majapahit runtuh karena serangan kerajaan Demak, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri, tapi ia justru ikut serta ke Demak. Oleh Sultan Demak, Pangeran Samudro kemudian diperintahkan belajar Islam kepada Sunan Kalijaga dan Kiai Ageng Gugur. Setelah tamat belajar, Pangeran Samudro sempat berdakwah di beberapa tempat sebelum akhirnya meninggal di Dukuh Doyong, Kecamatan Miri, Sragen. Ia kemudian dimakamkan di sebuah bukit di sebelah barat Dukuh Doyong. Bukit itulah yang kini dikenal sebagai Gunung Kemukus. Ya, demikianlah cerita tentang misteri Gunung Kemukus. Jadi jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang, namun tetap berada di jalan yang benar. Terus tonton video ini, terutama sisi lain mengenai misteri-misteri selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!